Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang buat sahabat-sahabat semuanya. Demokrat, Bapak pelur sahabat ya. Karena para politisinya tidak bisa menahan cokornya, akhirnya apa yang terjadi? Saking panasnya, PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu sebagai Partai Gajah, ini secara mengejutkan tampil menjadi pemain yang paling ganas dalam beberapa hari terakhir ini. Setelah politisi Demokrat pada nyinyir terkait soal ijazah Pak Jokowi, PSI akhirnya angkat bicara sahabat. Dan ini sangat mengejutkan buat saya sendiri ya, karena kemudian sasarannya itu betul-betul langsung ke AHY, karena ini bicara soal proyek Hambalang yang mangkrak. Kita tahu bahwa AHY ini adalah Menko Infrastruktur ya, sehingga dia berharap sebenarnya bahwa orang-orang Demokrat ini sebaiknya itu memperbaiki Hambalang. Ini kan tamparan yang sangat keras karena proyek Hambalang ini melibatkan banyak kader Demokrat di masanya pada saat Pak SBY yang menjadi presiden. Sangat telak ini. Dan buat saya ini adalah merupakan peluru yang sangat mematikan sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk lebih dalam menguliti bagaimana pernyataan dari politisi PSI ini dan seperti apa efeknya terhadap Partai Demokrat, ini kita simak videonya. Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan you punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM. Begitu loh. Begini saja, apa enggak lebih baik Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung. Selesaikan Hambalang itu, jangan jadi candi busuk. Kita akan dukung secara politik. Oke, tapi kemudian itu lebih baik ketimbang kemudian memberikan katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi, patron kami itu Pak di PSI. Ini harusnya menjadi motivasi kepada KPK untuk juga secara simultan menjawab juga kegelisahan masyarakat itu di dunia sosial media yang menyatakan kami belum puas terhadap penyelesaian Bank Senturi itu. Kami belum puas terhadap itu, bagaimana dijual Indosat itu kemana uang itu. Kami belum puas itu terhadap bagaimana itu gas tangguh itu dijual ke Jepang itu dengan harga yang sangat murah. Ketika kita bicara tentang WUS belinya mahal, marah-marah. Gitu kan, padahal ini baik untuk masyarakat, mantap Pak Jokowi. Tetapi ketika ada gas dijual murah, nggak ada yang bunyi. Bung Ferdinand aja nggak bunyi. Oke. Termasuk fraksi-fraksinya juga nggak bunyi. Agak heran juga saya. Belum lagi kita bicara tentang Hambalang. Oke. Inilah bentuk Candi Hambalang, mega proyek yang menjadi saksi bisu peninggalan koruptor Indonesia. Berdiri di lahan seluas 32 hektar, komplek Hambalang ini sejatinya akan dijadikan sebagai sekolah nasional khusus atlet dengan berbagai sarana olahraga. Namun yang terjadi, proyek itu malah dijadikan bacakan para pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Anggaran yang semula mencapai 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun. Dan yang paling miris adalah mega proyek itu ternyata dibangun di atas tanah yang rapuh dan rawan longsor. Terbukti ada 2 gedung yang telah ambles pada tahun 2011. Namun hal itu diabaikan sejak awal. Ini jugalah yang menjadi alasan pembangunan Hambalang sulit untuk dilanjutkan. Wah, parah banget ya guys. Menjadi foto bangunan mangkrak Hambalang. Tak lama kemudian, Rahlan membalas dengan meme bergambar Jokowi yang berujung hujatan dan kecaman netizen kepadanya. Seusai dibanjiri hujatan dan kecaman netizen, akun Rahlan kini sudah dikunci dan berganti nama menjadi @Leonardo_Colin. Jadi semakin tajam ya, dan ini semakin terang benderang bagaimana muara daripada perseteruan ini. Sebab ini sudah bukan lagi kritik biasa, tapi ini sudah merupakan serangan ke jantung kelemahan Demokrat. Proyek Hambalang yang dulu dijual sebagai kebanggaan era SBY, tapi berakhir seperti bangkai yang mahal yang tidak bisa diurus. Dan pada akhirnya sepertinya dia akan menjadi candi ini, Candi Hambalang.
Dan semua orang tahu sahabat ya bahwa Hambalang ini penuh dengan aib di dalamnya. Semua orang tahu bahwa proyek ini menyisakan hantu politik, mulai dari korupsi, kasus hukum, sampai pertanyaan besar mengapa Demokrat tidak pernah mau membahasnya. Itulah yang menjadi ironi hari ini ketika dia tampil dengan sangat nyinyir. Dan saya yakin siapapun tahu ya soal ini. Sepertinya PSI tahu persis kelemahan daripada Demokrat dan mereka sengaja memukulnya. Dan yang paling hebat lagi, belum selesai itu kembali dia menambahkan tekanan yang jauh lebih dahsyat lagi. Yang itu isu yang lebih tua, bahkan lebih panas dan lebih berbahaya sahabat. Ini tidak tanggung-tanggung lagi karena mereka mendorong agar KPK membuka kembali kasus Bank Senturi. Makanya saya bilang ini tidak main-main. Karena apa? Senturi adalah bom atom politik era SBY bersama dengan Budiono. Dan Demokrat paling takut dia kasus ini disentuh lagi. Apalagi sekarang banyak pihak menilai bahwa KPK tidak sesibuk dulu, sehingga fokusnya bisa diarahkan ke kasus lama. Nah tentu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa PSI seganas ini? Ya saya kira jawabannya jelas, sebab Demokrat sudah sangat keterlaluan dengan memainkan isu ijazah Jokowi yang sudah berkali-kali gugur secara hukum sahabat. Tapi tetap itu diorkestrasi. Padahal kita tahu bahwa selama ini Demokrat itu kan sudah berusaha tampil sebagai partai yang lebih sopan, elegan, dan intelektual. Tapi di balik itu mereka lah yang terus menyediakan panggung bagi narasi yang merendahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Itu yang terbaca di publik. Dan nyinyiran soal WOS juga menjadi salah satu titik puncak kemarahan dari politisi PSI ini. Itulah yang membuat mereka juga bicara soal Senturi sesungguhnya, agar itu dibuka kembali. Jadi hampir seluruh proyek-proyek yang mereka nilai gagal dia blow up kembali. Sementara proyek-proyek yang mangkrak, yang bermasalah, kasus hukum yang bermasalah di era SBY tidak pernah mereka mau sebut. Sehingga wajar saja kalau kemudian politisi PSI karena menganggap Pak Jokowi sebagai panutannya, ya naik pitam lah. Dan sedangkan mereka bukan isu receh. Mereka tidak menyerang pribadi, tapi mereka menyerang rekam jejak Demokrat. Ini hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Demokrat ya. Sehingga dengan sembunyinya berani mengacak-ngacak perasaan orang yang dicintai oleh PSI, yaitu Pak Jokowi. Dan memang serangan PSI ini sangat berat karena fakta sejarah yang dihajar. Mereka menyerang aib yang selama ini disembunyikan. Dan yang menarik, Demokrat sampai hari ini tidak bisa menanggapi apa yang menjadi serangan dari PSI ini. Langsung mereka kehilangan suara sahabat. Tidak ada lagi bantahan keras, nyaris tidak ada perlawanan. Padahal biasanya Demokrat itu kan ribut kalau disenggol. Ini menjadi sunyi. Kenapa? Karena kalau mereka melawan, maka PSI tinggal buka tap selanjutnya sahabat. Dimana kita tahu bahwa skandal Hambalang ini bukan sesuatu yang kecil. Ada Bank Senturi, ada kasus Nasaruddin, lalu persoalan dana kampanye, termasuk drama internal di era SBY. Semua orang tahu. Dan Demokrat tahu bahwa PSI memegang kunci yang jauh lebih pedis dari itu. Dan kalau peran dibuka, maka citra AHY yang sedang dipoles menuju 2029 itu bisa hancur berantakan. PSI hari ini sedang mengirim pesan yang besar sebenarnya. Kalau kalian serang Jokowi pakai isu basi, serang Gibran, kami akan buka kembali semua jejak masa lalumu yang sangat suram di NKRI ini. Oleh sebab itu saya kira ini sekali lagi bukan sekedar balasan ya, tetapi menurut hemat saya ini adalah merupakan deklarasi PSI yang tidak mau lagi bermain aman. Mereka sudah masuk gelanggang sebagai partai yang siap bertarung, bukan cuma berpose. Dan secara politik serangan ini memukul Demokrat dari tiga sisi.
Pertama, dia merusak citra AHY yang selama ini dijual sebagai calon pemimpin muda yang bersih. Kedua, membuka kembali aib era SBY yang selama ini ditutupi dengan rapat. Dan yang ketiga, membungkam narasi anti Jokowi yang mereka bangun secara bertahap. Yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah Demokrat berani membalas? Atau mereka hanya akan memilih diam karena sadar bahwa perang ini hanya akan mengungkap lebih banyak yang mereka sembunyikan. Yang jelas sahabat, PSI sudah berubah dan Demokrat sedang kena serangan paling brutal dalam beberapa bulan terakhir ini. Efek dari congor para politisinya. Oleh karena itu, cita-cita AHY yang sudah berjibaku memoles dirinya itu akan menjadi hampa. Sebab rakyat menilai bahwa memang mereka ini tidak layak untuk kembali ke panggung politik nasional menjadi RI 2, RI 1. Dan pada sisi yang lain, Gibran semakin menyalah. Dan inilah gambaran bagaimana pertarungan tahun 2029 sahabat. Dan PSI memiliki confidence yang tinggi untuk bagaimana bertarung di dalam pemilu 2029. Nah, ini hal yang menarik saya kira ya. Dan sekali lagi menjadi tamparan keras bagi AHY sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.